Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh. Dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 55 bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silahkan duduk kembali. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami mendatang. Kita aminkan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 55 bait 3, Kau dekat dengan firman-Mu. Saudara jemaat, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebelum kita mengakui dosa-dosa selaku jemaat, maka saat inilah kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua berdiri. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Hosea 14 ayat 5. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-6. Sabdanya demikian. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkannya dengan menyambutnya dari KK 359.
Mari kita menyatukan hati untuk memohon kekuatan Tuhan dikala kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Ya Roh Kudus, terangi hati kami dan mata akali kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu yang kudus di dalam firman-Mu. Kuasa Roh Kudus mengurapi pemberita maupun pendengar firman Allah, agar menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan diambil di dalam Yeremia 29 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 4 hingga ayat yang ke-7, dan saya mengundang kita semua berdiri. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang diambil di dalam Yeremia 29 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara menerima surat? Pernah ya Bu? Kalau zaman dulu waktu saya masih muda ya, dulu berarti sekarang sudah tua, surat-suratan itu indah sekali. Indah Sriatin. Betul Pak. Apakah surat itu dengan teman
atau dengan pacar apalagi. Waduh, kata-katanya tuh manis banget, mesra sekali. Itu surat yang menyenangkan. Tapi juga ada namanya surat resmi, Bapak Ibu Saudara. Surat resmi biasanya adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu atau lembaga-lembaga pemerintahan, di mana dalam surat-surat tersebut banyak variasi yang menegaskan tentang isi surat tersebut. Biasanya kalau saudara yang ada di kantor-kantor sebagai seorang sekretaris dan lain sebagainya akan sering diminta untuk membuatkan surat. Biasanya di situ ada tentang perihal. Nah, kalau kita melihat tentang perihal di situ, kita akan memahami apa isi suratnya sebelum kita membaca. Apakah itu surat berupa keterangan? Apakah itu surat berupa himbauan? Apakah itu surat untuk ucapan syukur dan lain sebagainya? Dan hari ini saudara yang diberkati oleh Allah, Yeremia pun pernah sudah sekian tahun menuliskan surat. Surat yang ditulis oleh seorang nabi adalah surat yang ketika kita memperhatikan di dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ke-1 itu, saya melihat ada satu surat khusus, surat yang sangat luar biasa yang ia sampaikan karena ada pergumulan-pergumulan yang sangat hebat. Surat itu saya menyebut dengan surat permohonan untuk bersama-sama mendukung dalam sebuah persoalan. Kalau saya melihat dalam sebuah surat yang ditulis oleh Yeremia ini, dia jelas sekali di dalam ayat 1, ia ada di Yerusalem dan melihat kondisi di tanah pembuangan, di tanah kacau balau, di tanah anta berantah. Itulah ia mengirimkan surat itu kepada bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dia. Kalau saya mau menunjuk di sini, berarti dia bicara tentang surat yang ditujukan untuk satu suku. Dalam surat itu saudara, ternyata ada tembusan-tembusan yang juga disampaikan untuk bagaimana ketika satu surat itu tersampaikan, yang lain juga dapat memahami sebuah surat yang isinya sama. Karena biasanya ketika ada surat dari pemerintahan itu, ada tembusan-tembusan yang ditujukan untuk sama-sama mengerti akan maksud surat tersebut. Nah, mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat surat itu yang ditulis oleh seorang Nabi Yeremia yang berasal dari Anatot ini, yaitu ditujukan kepada tua-tua di antara orang buangan. Kata tua-tua ini menunjuk kepada mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyatnya, yang memimpin bangsa Israel yang ada di bawah pemerintah Nebukadnezar. Bagaimana ia sudah diberikan sebuah tanggung jawab, bukan berarti dia di dalam segi usia, namun di dalam segi dia memiliki jabatan. Sehingga disebutkan dia kepada tua-tua di antara orang buangan. Ini catatan yang pertama, kita melihat bahwa surat itu ditujukan untuk para mereka yang bertanggung jawab dalam kondisi bangsa ada di dalam tanah penjajahan, di dalam pembuangan, di dalam menjadi seorang asing, orang yang termarginalkan.
Yang kedua yaitu saudara yang diberkati juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin imam. Dikatakan kepada di situ kepada imam-imam. Artinya tidak satu imam saja, tetapi imam-imam yang membawai, yang diberikan wewenang, yang diberikan tugas untuk menolong, untuk menyadarkan, untuk mengingatkan, untuk menasehatkan, untuk menghimbau bagaimana jemaat memiliki pengharapan walaupun di tanah yang sedang di dalam tertekan itu. Jujur saudara, ketika ada di dalam tekanan-tekanan itu tidak mudah. Adakah saudara yang bisa tertawa terbahak-bahak ketika mempunyai persoalan? Saya meyakini sulit untuk tertawa. Untuk berdiri tegak saja, untuk berdiri tegap saja itu rasanya bebannya sangat berat sekali. Boro-boro untuk berdiri tegap, untuk menunduk, untuk mungkin berjalan saja pasti menunduk. Saya membayangkan seperti itu karena begitu bebannya berat sekali di dalam pundak ini saudara. Nah ini yang Yeremia sampaikan, bagaimana seorang imam, bagaimana imam-imam untuk membangkitkan, memberikan satu gairah-gairah untuk mereka tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus, di dalam Allah ada pengharapan di tengah penderitaan. Yang ketiga saudara, di situ ditujukan kepada nabi-nabi sebagai lidah-lidah Allah, sebagai penyambung berita-berita Allah ini hendaklah sama dengan imam-imam untuk juga menubuatkan, untuk juga memberitakan, untuk juga menyampaikan kepada umat. Walaupun kadang dilempari, walau kadang tidak dihargai, walau kadang terpinggirkan, tetapi ketika ia diberikan satu hak oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, senang atau tidak senang umat, hendaklah itu disampaikan. Sebab ketika saudara nanti melihat di ayat-ayat sebelumnya, sama halnya ketika Yeremia menubuatkan, ketika Yeremia menyampaikan apakah semua umat menerimanya, kau ini, kau begitu, dan selanjutnya. Memang tidak enak saudara untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kamu harus begini, engkau harus berlaku begini, kamu mari kita bersama-sama. Aduh, emang hanya kau saja yang punya masalah, aku juga punya masalah. Emang hanya kau saja yang berpikiran seperti itu. Aku muak dengan pikiran-pikiran yang kau sampaikan itu. Ada saudara. Karena sesuatu yang baik biasanya banyak yang tidak menyukai. Tetapi sesuatu yang tidak baik banyak yang menyukai. Ini dunia sudah nggak asing lagi tentang hal itu saudara. Yang keempat saudara, selain kepada orang-orang, kepada tua-tua, kepada imam-imam dan kepada nabi-nabi, yang keempat dikatakan kepada seluruh rakyat. Dikatakan kepada seluruh rakyat berarti kepada semua mereka tanpa terkecuali. Kepada kita semua tanpa terkecuali. Apakah kita itu sudah lanjut usia, sudah banyak usianya? Apakah kita laki-laki, apakah kita perempuan, apakah kita masih muda, apakah kita itu anak-anak? Ini dikatakan seluruh rakyat. Karena ketika bicara tentang rakyat, bicara tentang jemaat, berarti yang kecil-kecil itu pun harus diperhitungkan. Saya kadang suka memeriksa kehadiran jumlah jemaat hari Minggu sekian, tapi kehadiran sekolah minggu jarang tertuliskan. Padahal itu ada jumlah bilangan yang tidak boleh kita kurangi.
Kita harus mendapatkan atau memberikan perhatian kepada mereka. Mereka harus kita berikan perhatian karena gereja ada dan selanjutnya ada di kepemimpinan, ada di dalam mereka semua. Artinya melihat kondisi yang seperti ini, untuk gereja bisa kokoh, untuk bangsa bisa berdiri kokoh, ada kelanjutan, ada generasi-generasi yang terus kita harus bina, yang terus menerus kita harus berikan wawasan-wawasan nilai kebangsaan, yang terus menerus harus kita bina nilai-nilai kekeluargaan, sebab nanti nilai-nilai kekeluargaan menjadi ujung tombak untuk ia menjadi seorang yang memiliki kepekaan terhadap bangsa yang secara khusus Indonesia yang kita cintai. Bagaimana kita tidak memberi perhatian, maka sama halnya anak kita pun tidak akan memberi perhatian kepada mereka. Mungkin kita akan capek berteriak, kita akan capek berkuar-kuar kalau kita sendiri tidak memberikan pondasi dasar yang sangat kokoh dan kuat. Dan hari ini nanti saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah, mari kita memberikan pondasi dasar yang kuat kepadanya. Sebab saudara dan saya tidak ada bedanya bahwa kita ada di negeri perantauan, kita ada di negeri asing, ada di negeri antabrata, yang bagaimana kita tetap harus berdiri kokoh dan tetap kita tidak boleh mati dalam kebinasaan. Maka ini saudara yang diberkati oleh Tuhan menjadi pergumulan dan tentulah harus menjadi renungan-renungan kita bagaimana untuk kita nanti bisa beraktualisasi, anak kita bisa beraktualisasi, dan generasi-generasi kita akan mengharumkan nama saudara, mengharumkan nama gereja, mengharumkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat di dalam bagian yang ayat yang keempat saudara. Sebab kalau saya menunjuk kepada ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, saya boleh membaginya dua. Yang pertama yaitu bicara tentang keluarga dan bicara tentang bangsa dan negara. Sebab tema yang diangkat hari ini adalah diberkati untuk umat diberkati. Mana ya? Ya, umat diberkati, kota diberkati. Saudara mau diberkati sebagai umat? Bapak Ibu mau diberkati sebagai orang tua? Anak-anak muda mau diberkati sebagai anak muda? Mari kita belajar. Ayat yang keempat dikatakan begini saudara, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang, mari kita mendengar. Semua kita orang perantau, mari kita mendengar. Semua pengikut Kristus, mari kita mendengar. Yang pertama adalah supaya kita mendirikan rumah untuk kamu diami. Kata kamu bisa diganti saya? Bapak Ibu Saudara? Bisa, sangat. Siapa kita yang tidak mau punya rumah? Anak muda pengen gak punya rumah sendiri? Sangat. Kenapa? Karena rumah itu menjadi kebutuhan pokok. Mungkin kalau nggak punya rumah saat ini bisa ngontrak, tapi juga harus ada uang kan? Karena manusia harus tinggal di situ. Ini menjadi pokok yang utama, dan Yeremia sampaikan kepada umat
kepada kita semua, mari kita dirikan untuk membangun rumah. Mari kita dirikan untuk membuat rumah. Mari kita kumpulkan DP untuk beli rumah. Kan begitu. Ada yang beli cash rumah? Puji Tuhan. Kalau beli cash kan luar biasa ya. Tapi kebijakan pemerintah juga luar biasa. Uang kita sedikit, boleh membayar secara nyicil. Maka ada istilah BTN, bayar tapi nyicil. Iya kan ya, BTN ya, Bank Tabungan Negara kan. Tapi saya plesetin sedikit, nanti dikoreksi ya kalau saya salah. Bayar tapi nyicil, betul kan ya? Bayarnya setiap bulan. Kalau nggak bayar besok didenda. Wajar dong, kan begitu ya? Karena kita nggak setia untuk membayar. Tapi saya yakin sih Jemaat Pondok Ungu nggak nyicil ya. Amin. Luar biasa. Nyicil juga nggak nunggak kan? Ada yang nunggak ya. Kalau nunggak, Tuhan, aku ini punya utang. Aku tahu Engkau Allah yang kaya, dan aku tahu hari ini Engkau sediakan. Amin. Amin. Satu bukti, harus berserah sama Tuhan. Nah, Tuhan mau saudara ketika Dia sampaikan itu kepada kita, supaya kita memiliki gaya, memiliki semangat itu sebagai seorang perantau dari tanah Medan, dari tanah Medan, tanah Batak gitu ya biasanya ya, dari provinsi Sumatera gitu ya, dari Papua dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya, ya harus semangat hidup kan. Kalau kita di perantauan nggak semangat, nggak punya kehidupan, nggak punya semangat hidup, mati saudara. Apa sih yang di sini yang tidak dibeli? Semua dibeli. Maaf, mau buang air kecil saja kita harus bayarkan. Bukan yang baik, yang susah membuang sampah aja yang bau kita harus bayar. Artinya tidak tanpa uang. Butuh uang, tapi uang itu harus kita manfaatkan, dan jangan kita juga menjadi hamba uang. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendirikan rumah, sebab rumah itu memberikan rasa tentram, rasa nyaman terhadap kita sendiri atau terhadap keluarga. Saya gak haruslah rumahnya, ya kalau dikasih sih gak apa-apa ya, rumahnya itu mewah, bagus, ya puji Tuhan. Tetapi kalau misalkan tadi BTN, ya sudahlah syukuri, kan begitu ya. Sudah bisa bayar nyicil saja setiap bulan Bapak Ibu Saudara, sudah bersyukur. Ini sudah bersyukur kalau kita sudah bisa membayar. Ada prediksi tahun 2023 akan terjadi resesi. Lalu sikap kita apa untuk menghadapi itu? Aku percaya aja Tuhan tanggung resesi saat itu. Tapi Tuhan juga kita juga harus punya hikmat kan, untuk mengantisipasi akan hal itu, supaya resesi itu tidak menjadi resesi iman kita. Tetapi mungkin dunia resesi, tapi di dalam Tuhan sudah Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi resesi, sehingga kita tidak menjadi stres. Amin. Maka punya hikmat. Saudara, rumah begitu mewah sekali, menjadi satu kebanggaan untuk kita. Nah, bagaimana supaya rumah itu menjadi mewah, menjadi kebanggaan hidup kita? Kita harus isi dengan benar, saudara.
Kadang kita bisa membelinya tapi tidak mau merawatnya. Kita punya rumah besar tapi tidak sanggup memelihara itu. Nah, itu sering terjadi kekacauan. Kita sering bayangkan, rumah itu mewah banget ya, bagus banget ya. Tapi kalau kita dengar, kenapa jadi bercerai? Kenapa anak-anaknya berpisah? Bukankah rumah itu sudah nyaman? Ternyata rumah mewah itu kalau tidak ada penghuninya yang nyaman, tidak memberikan sejahtera. Maka sebut, rumahku adalah istanaku. Kalau istana kan harus berikan kenyamanan, saudara. Nah, ini bagaimana kenyamanan itu harus dibuat. Yang selanjutnya adalah buat usaha, cari pekerjaan. Karena Tuhan katakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berarti kita harus bekerja, berarti kita harus berusaha. Berarti supaya memenuhi rumah itu, kita harus ada suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Ini Tuhan mau. Orang yang malas bekerja tidak layak untuk makan. Sampai seperti itu, saudara. Artinya apa? Supaya kita bergiat. Kalau ada orang yang gak bergiat, mari kita ingatkan, hai kamu bangun pagi, ayo cari duit. Kan gitu ya. Mama-mama suka begitu ya. Kalau dulu zaman saya kecil, saya kan sekolahnya jauh ya Bapak Ibu. Jam 6 itu kan harus sudah berangkat. Perjalanan itu naik sepeda 1 jam. Nah, kalau jam 5 nggak bangun, kan disiram air. Itu udah biasa tuh, Bu. Kalau anak-anak sekarang kayaknya mama jahat banget gitu ya. Kalau dulu nggak berani ngomong begitu. Ngomong begitu, bapaknya datang langsung tarik kaki. Kan begitu. Tapi kalau sekarang nggak ada kan kekejaman, nanti dilaporkan lagi. KDRT namanya. Anak-anak juga bisa melaporkan orang tua kan. Mama saya seret gitu kan, seperti itu. Kacau kan rumah tangga kan, keluarga kan. Padahal tujuan mamanya tadi mengingatkan kan untuk tidak terlambat. Bagaimana kalau terlambat? Apalagi di Pondok Ungu, maaf ya, jalanan macet. Jalan macet, bangun kesiangan, kalian berangkat kesiangan, macet di jalan. Jam 7 keluar rumah, bisa jam 10 baru sampai kantor ya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus memprediksi, menghitung sehingga kita itu tidak terlambat. Sehingga ada istilah orang Jawa begini, jangan engkau bangun dan ayam yang membangunkanmu. Artinya apa? Ayam berkokok baru kita pada bangun kan gitu. Harusnya kita yang membangunkan mereka. Artinya apa? Merebut. Nah, itu dia katakan. Merebut itu adalah kita mau semangat di pagi hari, dan ketika kita mempersiapkan sebaik mungkin, nggak ada yang ketinggalan. Kalau kita sudah terlambat, terburu-buru, ada aja Bu yang ketinggalan, bener nggak? Kalau sepatunya yang ketinggalan gimana? Balik lagi kan begitu. Kalau nggak sarapan mungkin nanti di jalan ada jualan. Kalau sepatu pagi-pagi ketinggalan, ada nggak yang jam 7 pagi toko-toko sudah buka? Nggak ada kan? Padahal itu sepatu kan sebagai alat kan untuk kita bergerak ke sana. Itu contoh, artinya bahwa ini kita harus memanagenya, dan Tuhan mau menginginkan kepada kita, mari kita itu memiliki kekuatan, memiliki prinsip, memiliki kemauan untuk terus berusaha, sehingga ketika kita dikala masih muda sudah mencukupkan atau sudah punya investasi yang cukup besar, dan dikala sudah tua tinggal duduk di kursi goyang. Engkang-engkang datang. Aku sudah punya invest. Mau jalan ke Eropa, mau ke Israel, mau ke Amerika, nggak masalah. Kan gitu ya, enak ya. Nggak ngeributin anak-anak. Saya juga punya mimpi begitu. Ketika anak sudah besar kan punya rumah tangga sendiri ya.
punya pergumulan sendiri untuk membiayai hidup. Masa kita masih meminta terus? Ya bolehlah sekali-kali meminta ya. Kalau terus menerus, ini mama bisanya cuma minta doang, sedih juga. Walaupun kita pernah menginvestkan, tapi saya yakin ya anak-anak nggak seperti itu ya sama orang tua ya. Sebab ada firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan pelit untuk memberi kepada orang tua. Amin. Tuhan sediakan itu. Dan mari, bukan berarti juga kembali lagi saya kepada orang tua. Firman Tuhan kan mengatakan begitu. Nggak salah dong Bu meminta, nggak salah. Tapi kalau terus menerus memaksa terus, akhirnya hubungan orang tua dengan anak nggak bagus. Maka Tuhan katakan kembali di dalam ayat ini, mari kita buat kebun untuk menikmati hasilnya. Hasil ini bukan hari ini ditanam, tapi mungkin setahun, mungkin juga 2 tahun, mungkin juga berpuluh tahun. Ketika engkau menanam kelapa sawit, dia bertahun-tahun baru tanam, baru tumbuh, baru berbuah, kan begitu? Gak mungkin hari ini. Dan kadang juga ketika kita menanam, apakah kita itu menjadi kaya? Oh, kadang-kadang juga ada saatnya rugi. Ada saat-saatnya kita sama sekali tidak menerima itu. Tetapi ketika kita lakukan, aku menanam, Tuhan yang memberkati. Maka ketika saudara menanam, ketika saudara bekerja, Tuhan, aku keluar dari ruangan ini, Tuhan, aku keluar dari rumah ini, aku tahu Engkau memberkati perjalanan saya, aku tahu Engkau menolong saya, aku tahu bahwa hari ini aku akan mendapatkan hasil. Kalaupun tidak, terima kasih Tuhan, hari ini aku tidak mendapatkan hasil, tapi aku tahu esok selanjutnya itu milik dan bagian saya. Artinya apa? Jangan marah. Karena firman Tuhan juga katakan, seumur hidupmu engkau akan mencari, dan bahkan kadang rumput duri yang didapatkan. Itu firman Tuhan disampaikan kepada Adam kan pada saat itu. Dan juga kenyataan itu kan terjadi kan. Ada nggak bapak-bapak yang tidak pernah mengeluh mencari duit? Ada nggak bapak-bapak yang tidak pernah mengeluh untuk memberikan kehidupan kepada anak-anak? Ada lah ya, pastinya ada. Banyak ya Bu ya, banyak katanya. Ini kan tanggung jawab. Kapan? Sampai mati Tuhan katakan. Apakah ada anak muda yang begitu gampang mencari pekerjaan untuk saat ini? Nggak gampang. Nah, bagaimana supaya kita itu mudah untuk mencari pekerjaan, mudah untuk mendapatkan itu? Kita harus berusaha, kita harus berhikmat. Apa usahanya? Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kan begitu anak-anak muda kan? Dan ketika sudah bekerja, ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin direkturnya nggak ada, mungkin bosnya nggak ada, mungkin temannya juga terlambat datang, mungkin dia juga berbuat curang. Kita punya Tuhan, kita punya bos yang nggak kelihatan saudara, tapi dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh kita. Ini kita harus sadari itu, sehingga semakin hari kita ketika belajar firman Allah, ketika kita mendengar firman Allah, kita akan semakin luar biasa diperkaya betapa dahsyatnya Tuhan memelihara dan mengasihi dan mencintai kita. Karena Allah tidak pernah mempunyai rencana untuk mendatangkan kecelakaan. Dia mendatangkan shalom, damai sejahtera, irene untuk kita. Itu baru bagian 2. Sampai jam berapa? Oh, jam 2. Oh ya. Yang ketiga saudara, masih di ayat yang kelima. Mudah-mudahan masih tertarik dengan saya sampaikan ini. Yang ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-6. Nah, ini dia. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan
Hehehe. Anak-anak muda, siapa yang sudah punya pacar? Bu, anaknya sudah gadis ya, Bu? Sudah kuliah ya, Bu? Sudah punya pacar belum, Bu? Iya, kadang-kadang ya anak muda ya punya pacar diem-diem saja sama papa mamanya, padahal mamanya akan senang sekali. Pa, ma, aku sudah punya pacar loh. Iya kan? Apa? Nggak boleh datang gitu? Ada yang gitu juga ya. Ya kasih tahulah dengan papa mamamu, bawa, perkenalkan. Nanti mama itu biasanya seorang korektor yang pertama. Ya, biasanya papanya atur aja kau lama, katanya kan gitu. Ntar mamanya mama gitu kan, banyak kali itu kan. Biasalah mama kan. Kalau nggak cerewet kayaknya bukan mama ya. Tapi saya melihat gini, ada sisi positifnya juga ya. Ketika dia memberikan catatan-catatan itu, bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti benci dengan temanmu itu, karena dia mau bahwa apa yang ia nanti jalani hidupnya, anaknya itu akan langgeng, akan terus menerus, akan berlangsung seumur hidup. Karena firman Tuhan katakan hanya maut yang memisahkan. Sehingga di sini orang tua juga memiliki peranan untuk bagaimana ia ketika Tuhan izinkan punya anak laki, ketika Tuhan izinkan punya anak perempuan, juga untuk andil di dalam bagian itu, karena ia adalah generasi kita. Ini Bapak Ibu Saudara, ini adik-adik saya panggil adik, juga panggil anak. Kadang ada yang sudah usia 25 ke bawah, 30 juga saya panggil anak, karena cocoknya memang sudah anak saya, kan begitu. Ini bagaimana supaya kita itu orang tua tetap bertanggung jawab, sehingga ada istilah kasih orang tua sepanjang jalan, terus menerus. Walaupun dia sudah selesai kuliah, dia sudah bekerja, tapi mungkin dia belum berumah tangga, itu tetap menjadi satu catatan penting. Sebab ketika ia menikah, siapa yang sibuk? Orang tua juga yang sibuk kan? Undang opungnya, undang tulangnya, undang siapa lagi? Borunya, bereknya dan lain sebagainya. Itu kalau di sana kan begitu. Belum nanti bikin pesta adatnya dan lain sebagainya. Wow, apalagi pacarnya beda suku. Lebih repot lagi, saudara. Karena bagi orang-orang di Sumatera sana, menikah dengan beda suku itu harus dibikin marga. Kan begitu ya? Bikin marga, duitnya juga banyak. Ini kan harus diperbincangkan semua, harus dipersiapkan semuanya. Nah, artinya apa? Ini memiliki hal yang sangat penting, bagaimana kita orang tua untuk bertanggung jawab menciptakan generasi yang selanjutnya. Itu baru bicara tentang suku, belum bicara tentang bebet, bobot dan bibitnya. Biasanya kita tanya, dia dari mana? Nah, kemudian bapaknya kerja apa? Bagaimana keluarganya? Ada yang cacatkah? Ada yang apakah? Ada yang apakah? Karena itu akan membawa dampak. Kalau ada istilah orang Jawa itu bebet, bibit, bobot. Ada juga orang Batak itu yang 3 apa gitu ya. Aku agak sedikit lupa, itu bahasa Bataknya agak susah, tapi hampir mirip sebenarnya dengan orang Jawa juga gitu. Ada bibit, bebet, bobotnya ya. Ada hepengnya. Udah pasti ya. Tapi adalah prinsip seperti itu, karena saya yakin semua suku itu menginginkan pernikahan anaknya yang terbaik,
menginginkan yang terbaik untuk mereka hidup. Nah, ini yang harus kita gumuli, saudara. Tadi harus punya kebun, harus punya pekerjaan, punya usaha, punya invest. Kemudian anak-anaknya ketika pesta pasti ada undangan-undangan yang kita undang, dan ketika kita memanggil mereka semua pasti butuh biaya-biaya. Dan ketika kita tahu bahwa anak kita punya pasangan yang hebat, taruhlah punya uang yang hebat, mama-mama itu biasanya bangga ya. Lihat uang maharnya 1 M. Wih, kan hebat kan? Itu satu kampung bisa ngerti semua, gitu kan? Terus apa pekerjaannya? Jenderal, tapi kan Jenderal Sambo ya. Semakin bangga kan? Kan begitu. Udah duitnya banyak, jabatannya hebat, jenderalnya cum laude loh. Pinter, hebat. Pasti generasi yang diharapkan anaknya pun akan melampaui seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Tapi kalau nggak dapat yang seperti itu gimana Bu? Yang penting seiman. Sepakat Bu? Yang penting seiman. Kalau uang bisa dicari, setuju? Yang penting tadi mau berusaha. Kalau prinsip dasarnya sudah kuat, prinsip dasarnya sudah sama, prinsip dasarnya untuk membentuknya sama, itu yakin bisa terjadi. Amin. Jadi kalau anak muda yang hari ini punya pacar, lapor sama orang tua. Kan gitu, Ma, lihat pacarku, doakan ya, gumuli ya, kalau memang Tuhan kehendaki ini terjadi, aku berterima kasih. Kan gitu kan? Jangan mama juga belum lihat, belum dengar sudah nggak usah dibawa ke sini, nyesel nanti kemudian. Kalau dia diam-diam, dia bohong, dia datangnya dengan bawa sepeda, padahal di rumah dia ada limosinnya, Jaguarnya kan. Nyesel kenapa gua kemarin tolak dia ya, karena kita belum meneliti. Amin saudara. Ya lanjut, ini sangat penting sehingga kembali di dalam ayat yang ke-6 ditegaskan lagi saudara, ke dalam kelanjutnya di situ ada titik komanya, ambilkanlah istri. Ini kata ambilkan sudah jelas, tapi kata lah itu menunjuk perintah. Betapa pentingnya itu, betapa sangat berpengaruhnya itu untuk kehidupan selanjutnya. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, artinya tahu kita menantu kita nanti apa. Seperti Ruth dengan Naomi, kan gitu ya. Jangan bertengkar menantu dengan mertua, karena yang sering terdengar menantu dengan mertua, terutama perempuan, mertua perempuan dan menantu perempuan saling bertengkar. Ini Tuhan awali nih, carikan istri buat anak laki-lakimu. Artinya paham itu siapa, bebet bibit bobotnya itu jelas. Dan mari kita juga sama dengan laki-laki, perempuan juga katakan seperti itu. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Tuhan menjelaskan tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Ada tradisi memang opung dari garis laki-laki, kan gitu. Jangan juga disepelekan. Kalau dia dari anak perempuan, banyak kok yang istilah Jawa itu menjunjung tinggi perempuan, banyak anak perempuan yang membawa nama buat papa mamanya, banyak. Tuhan gak mau kita punya anak dibedakan laki-laki dengan perempuan, saudara. Harus sama di hadapan Tuhan, kualitasnya harus sama, diberikan makan daging yang sama. Jangan karena dia anak perempuan, kau sekolahnya di pinggir jalan saja,
Kamu anak laki, sekolah di sana ya. Enggak, saudara. Malah jujur, maaf ya, kalau lagi sakit, nak, yang mamanya atau papanya, datang ke sini dong masakin aku. Perempuan juga yang dipanggil kan. Misalkan, bukan berarti laki-laki enggak ya, laki-laki kasih hepengnya kan begitu ya, kan seperti itu. Ini jelas sekali ada sebuah kaitan yang sangat erat sekali, bagaimana kita seorang bapak-bapak, seorang ibu hendaklah memiliki yang sama membina anak-anak itu. Kualitasnya harus sama, nilainya harus sama, sehingga tidak terciptalah sebuah kecemburuan yang akan merugikan kita. Sebab lihat di situ kelanjutannya, agar di sana kamu, saya dapat bertambah banyak, tidak berkurang, berkualitas. Dari satu atau sepasang, kalau anaknya 2 jadi berapa? 2 pasang lagi, ada garis lagi kan begitu kan? Tambah lagi kan begitu, kita kan maunya ada seperti itu. Maka kembali lagi ke kualitasan itu, supaya jangan berkurang di situ, tapi bertambah banyak. Bertambah banyak dengan kualitas yang bagus, dengan isi yang bagus, dengan pemberikan dasar yang bagus. Maka ayat yang ke-7 itu menjadi sebuah aplikasi hidup kita, menjadi sebuah tujuan hidup kita, bahwa hidup kita harus bermanfaat. Hidup kita itu harus berguna. Sudah berguna, sudah menggarami, sudah memberkati keluarga, tapi juga harus memberkati. Lihat ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Di situ ada satu hal yang saya dapatkan, betapa susahnya untuk kita menjadi berkat untuk kota di mana kita ada. Karena kita negeri pembuangan tadi, kita ada di dalam orang yang termarginalkan. Tutup telinga ketika kita menyampaikan mungkin hal yang benar, saudara. Seringkali itu kita berkoar-koar yang benar, tapi mungkin idenya dia baru sedikit saja. Ayo mari kita tarik sampah itu di got-got supaya nggak banjir, jalani. Tapi mungkin kita suarakan, ayo kita got-gotnya kita bersihkan, dan aku sudah kasih uang untuk makan bersama-sama. Uangnya orang najis. Nah, kan gitu kan? Coba. Nah, Tuhan mau, saudara, untuk kita selalu katakan usaha berarti tidak berhenti, untuk terus maju kita. Walaupun tantangan-tantangan itu ada, tantangan itu akan membuat kita kokoh. Tantangan itu akan membuat kita semakin celing dalam berpikir. Karena Tuhan gak mau kita yang biasa-biasa saja, saudara. Maka jangan heran banyak yang kecil, dan Tuhan juga katakan dari yang kecil inilah muncul bibit-bibit. Dari kota kecil Yerusalem inilah Yesus Kristus hadir untuk memberkati dunia. Dari KKO Pondok Ungu Perme, udah ungu itu penuh dengan keagungan, perme itu sama saja dengan indah, muncul pemuda-pemuda harapan bangsa, karena di sini penuh dengan harapan. Kebetulan pendetanya juga harapan Simatupang. Seperti itu ya. Kan demikian, harapan terus di kota Bekasi kan memang banyak harapan ya, Ujung Harapan, Harapan Indah, semua penuh dengan harapan. Mungkin dulu memang tidak berpengharapan, sehingga ada harapan, sehingga pendetanya di sini pun harapan Simatupang, kan gitu. Ya, lanjut saudara. Ini yang harus kita kerjakan. Maka semuanya itu akan dapat terjadi. Jangan lupa untuk berdoa, kan gitu kan? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kerajaannya adalah kerajaanmu. Kerajaanmu. Saya salah membacanya?
kesejahteraan. Tapi kalau jadi kerajaanmu boleh nggak? Amin juga. Kita siapa tahu nggak jadi pemimpin di sini kan? Kan nggak ada yang mustahil, saudara. Jadi pemimpin wali kota Bekasi, kan gitu. Jadi pemimpin Kabupaten Bekasi. Neneng kemarin baru disekolahkan di sana supaya dia bertobat, toh. Nah, apakah akan saudara seperti itu ketika menjadi seorang pemimpin? Taat sama aturan, kan begitu kan? Taat dan takut sama Tuhan. Dan mari kita sekali lagi terus berusaha dan terus berdoa, sebab ketika Bekasi ini aman, ketika Pondok Ungu aman, ketika Pondok Ungu tidak kebanjiran, semua akan tidur dengan nyenyak. Coba kalau sebentar-sebentar hujan sudah takut. Saya sering melihat Facebooknya Ibu Pendeta Jojor ini. Aku sedang bermain dengan ikan. Ngeri juga, main ikannya di dalam kamar gitu. Wow, jangan. Karena sudah ungu, sudah indah, sudah bagus. Pondok-pondok kita yang sangat bagus, mari kita juga ciptakan yang bagus. Mari kita disiplinkan diri dengan membangun peradaban dengan semua tetangga-tetangga kita. Mari kita bangun juga, jangan membuang sampah sembarangan sehingga tidak banjir. Itu satu bagian kecil saja untuk membangun kota kita tercinta. Apalagi terus menerus untuk menjadi bagian dalam doa-doa kita setiap hari, supaya sejahtera kota Tangerang, kota Tangerang, saya dari tengah Tangerang, kota Bekasi ini, maka sejahteralah saudara. Provinsi Jawa Barat hebat, maka saudara pun akan hebat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Ya, lagunya sangat bagus sekali kulihat. Lihatlah sekelilingmu, serang lihatlah kanan kirimu. Adakah ia tanyakan, sudahkah engkau berdoa untuk kota Pondok Ungu ini? Tanyakan dengan samping kiri kita. Sudahkah engkau berdoa untuk KKO Pondok Ungu ini? Lihat keramiknya baru. Gitu. Yes, lanjut silahkan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang sudah matang untuk dituai. Kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mau memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, seperti tertulis dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 465, bait pertama dan seterusnya, selama bumi didiami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Dan pertama saya akan mengundang Bapak I Gusti Made Diki untuk berdiri di tempat dengan keluarga. Oke, kita akan berdoa untuknya. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur
bersama dengan keluarga Bapak Igusti Made Diki yang hari ini ada di rumah Tuhan untuk kami sebagai rekan sepelayanan, kami rekan jemaat mendukung dalam doa tersebut agar dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, Tuhanlah yang memberkatinya bersama dengan anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Ada Aldo dan Yudo. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan memberikan hikmat dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan kepada Engkau untuk putrinya dalam kesehatannya. Kami memohon Bapa agar Engkaulah yang akan memberkatinya dalam pelayanannya, demikian pula dan dalam mencari pekerjaan. Seperti hari ini Tuhan, Engkau sudah memberitahukan kepada kami untuk berusaha membuat kebun. Maka kami percaya Tuhan, Engkau menaruhkan itu bukan pencari kerja lagi, tetapi menyedia kebun itu, dan ia akan memiliki bagian untuk itu. Kami juga serahkan Laras dalam kesehatannya dan di dalam perkuliahannya. Tuhanlah pemberi akan semuanya itu. Ada Mbah Putri yang juga bersama dengan keluarga itu Bapa, kemurahan-Mu melampaui dari permohonan-permohonannya, dan permohonannya Engkau akan teguhkan dengan memberikan jawaban yang pasti atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang terus merawat, memelihara keluarga ini, dan bahkan akan memberi pengaruh untuk bangsa negara kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Silakan duduk keluarga tersebut. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Ada bersama dengan Saudara Ruth, atau sepekan yang lalu bersama dengan Saudara Ruth Patricia Simanung Khalid, anak Sherlyn Wanda, anak Fernando Albert H. Butar-Butar, ada anak Yovita Angelika Sijabat, anak Natasha Romatio Nenggolan, dan Ibu Wisi Rering. Kiranya Engkau berkati mereka dalam kesukacitaan, seperti firman Tuhan yang berkata, "Hai anakku, perhatikanlah hikmat-Mu, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang Kuajarkan, supaya Engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan." Demikian juga kami memohon kepada Engkau Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan, agar Engkaulah yang memberi dan penyedia atas mereka. Engkau yang akan memberikan pasangan yang terbaik melalui pergumulan mereka, melalui dukungan dari orang tua mereka, karena mereka menginginkan menjadi pasangan seumur hidup. Mereka menjadi pasangan yang menggarami, yang memberkati untuk dirinya, untuk generasinya, dan untuk bangsa ini. Kami juga serahkan kepada Engkau untuk janda, duda, dan lansia. Ada orang tua jompo, ada anak yatim piatu. Bapa, dalam kemurahan-Mu kami berminta, penyedia segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya, terpenuhlah dan tercukupilah. Lingkungan RT RW Perumahan Pondok Ungu Permaini kami juga serahkan kepada Engkau. Mereka bagian dari kami, dan kami mungkin terkekang dan lain sebagainya, tapi kami tahu itu adalah bagian kami yang harus kami juga tetap perjuangkan, supaya nilai toleransi, nilai kebersamaan membangun bangsa milik kami juga. Kami juga serahkan dan bermohon kepada Engkau Tuhan untuk rumah nomor 27
supaya dapat KO Pondok Ungu memilikinya, dan bagi Tuhan rumah Tuhan tersedia, tercukupi untuk membeli itu, sehingga kenyamanan untuk kami boleh beribadah terjadi. Terima kasih Yesus. Kami juga serahkan kepada Engkau untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Harapan Simatupang bersama dengan keluarganya, anaknya yang sudah kuliah, anaknya yang masih sekolah, bersama dengan istri yang terus menopang dan mendukungnya. Berkati Tuhan hamba-Mu ini, bahwa setiap pemberitaannya tidak sia-sia, namun membawa berkat. Bersama dengan majelis yang terus bersinergi untuk memajukan GKO Pondok Ungu ini, Bapa, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pengurus komisi kami juga serahkan kepada Engkau Tuhan. Mereka bagian untuk sama-sama melaksanakan tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini. Virus corona, kami sudah terbiasa dengan kehidupan itu. Bukan berarti kami akan menjerumuskan diri, tapi kami tetap menjaga supaya kami tetap sehat. Tuhan karena pelindung kami kini dan selamanya. Pembangunan gedung gereja Pondok Ungu kami juga serahkan kepada Engkau Tuhan. Pembangunan terus dikerjakan, dilaksanakan, dan Engkau akan tambahkan setiap orang yang menjadi donatur. Bukan mereka menjadi kurang, tapi kelimpahan berkat menjadi satu milik bagian hidup mereka, sehingga di masa tua mereka pun mereka bukan menjadi peminta-minta, tapi tetap terus berkualitas memberi dan memberi. Dan hari ini kita juga sepakat Bapa, untuk orang-orang yang saat ini sedang lemah. Ada Bapak Marlon V. Hutahuruk, ada Ibu Ani Lestari, ada Bapak Paro Lasta Saragi, anak rinduan R. Immanuel Togatorop, Ibu Ruslan Diana, Saudara Andre Sida Butar, Ibu Serdima Purba, Ibu Natalis, Bapak Evert Tampi. Hari ini dalam nama Yesus Kristus kami tertunduk memohon Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa untuk memohon, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati anak-anak Tuhan yang ada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, untuk mereka berjalan sesuai dengan rencana Allah, dan selalu bermohon untuk mereka terus dipakai mengusahakan kesejahteraan bangsa ini. Demikian juga ketika kami ada di perusahaan-perusahaan atau kami diizinkan untuk membuka usaha, Bapa, kami akan mensyukuri dan kami akan terus mengupayakan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, dan mengusahakan supaya shalom irene terjadi di tempat perusahaan atau di tempat kami berusaha, supaya setiap orang mengalami sukacita dan bergembira dan senang dengan pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga berkat mengalir dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, tersedialah untuk kebutuhan hidup kini dan selanjutnya. Inilah doa, permohonan dan pengucapan syukur kami Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini.
saudara jemaat, pulanglah, jadikanlah keluarga yang saling memberkati, dan usahakanlah terus negeri ini, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan janganlah berhenti untuk terus berdoa, dan arahkan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kidung Keesaan 743, keluar dari kaum.